Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumeneb. Selamat pagi jelang siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, jumpa kembali kita di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Dan kita akan membahas tentang semangat turunkan kasus stunting di 2026. Pagi ini di Indonesia Sehat saya akan berbincang dengan Ibu Dr. Zakiyah Yasin Eskep Nes Mkep. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Saya sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum Mbak Dr. Zakiyah atau Mbak Kiki ya, saya panggil Mbak Kiki saja. Baik, Assalamualaikum Mbak Kiki. Mbak Kiki mohon maaf suaranya tidak terdengar. Oh, belum terdengar Mbak Nia, Ya, suara saya. ini sudah terdengar, baik. Iya, mungkin posisi kameranya bisa diperbaiki dulu nih Mbak Kiki karena kurang pas. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya di Indonesia Sehat. Mbak Kiki sehat ya dengan keluarga ya, tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, baik Mbak Kiki, kita akan pagi ini membahas tentang semangat turunkan kasus stunting di 2026. Nah sebenarnya seperti apa nih Mbak untuk kasus stunting sendiri khususnya di Kabupaten Sumeneb di 2025 kemarin seperti apa Mbak? Ya, terima kasih Mbak Ani. Selamat pagi pendengar semuanya di RRI Sumeneb khususnya. Jadi kalau lihat dari stunting ya, ini memang stunting ini mencuat di tahun 2019 dan itu kemudian di 2021 ada beberapa perbaikan yang awalnya khususnya di Jawa Timur. Saya bahas Jawa Timur dulu Mbak Ani. Mm-mm. Kebetulan Jawa Timur ini merupakan kasus stuntingnya yang berhasil atau menurun Mhm. itu se-Indonesia nomor 2 setelah Bali. Mhm. Kemudian setelah kalau bahas tentang stunting di Sumeneb, alhamdulillah dari 2021 awalnya 21%, kemudian sekarang berhasil menjadi 11% Mbak Mhm. Nia. Mhm. Data SSGI maupun data di Dinkes, kemudian data di Kementerian Kesehatan. Mhm. Alhamdulillah 1 sampai 2025 akhir, kemudian 2026 awal ini, sementara data yang terkumpul menurun menjadi 10%. Dan Mhm. Mhm. stunting memang sering kita bahas, kenapa? Karena untuk masa depan nantinya ya, masa depan anak-anak nantinya, dan itu hasil kerja keras pemerintah Kabupaten Sumeneb beserta semua, tidak hanya dari dunia sektor di Dinas Kesehatan, tetapi Mhm. lintas sektor pun di dunia pendidikan semua bekerja sama untuk mencegah atau menangani kasus stunting sehingga tidak semarak seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Mhm. Oke, baik barangkali bisa dijelaskan dulu nih untuk mereview juga ingatan kita ya bahwa sebenarnya apa sih Mbak yang dimaksud dengan stunting itu dan dampaknya bagi kesehatan anak itu seperti apa yang dikategorikan stunting begitu Mbak Kiki? Oke, baik Mbak. Ini kalau di belakang background saya mungkin nggak kelihatan itu gambarnya anak Mhm. stunting ya. Iya, Saya iya, sengaja iya. buat virtual backgroundnya buat anak Mhm. stunting aja. Nah, Mhm. Mhm. yang tinggi ini Mbak Ni, jadi Mhm. ini tinggi dengan usia yang sama. Jadi Mhm. ada Mhm. 3 gambar. Nah, 3 gambar ini dengan usia yang sama. Mhm. Sebelah yang paling tinggi adalah itu yang sesuai dengan tingginya. Mhm. Ya 5 tahun misalnya tingginya segitu. Mhm. Nah, yang sebelah kanannya itu Mhm. tidak tidak sesuai dengan tingginya. Mhm. Nah, Mhm. apa alat ukurnya adalah tinggi badan. Jadi Mhm. stunting adalah kekurangan energi protein dari pada saat hamil atau 1000 HPK yang kita kenal ya istilahnya. Mhm. HPK ini pada saat hamil, kemudian sampai lahir sampai usia 2 tahun. Nah, Mhm. kekurangan energi proteinnya intinya kekurangan gizi pada Mhm. saat mulai hamil, bukan pada saat dia lahir kemudian tiba-tiba dia apa namanya kekurangan energi Mhm. proteinnya atau Mhm. kurang, tapi pada saat dia
hamil pun itu sudah ada gejala bahwa anak itu kekurangan energi protein atau kurang gizi. Nah, Mm-mm, mm-mm, stunting. Jadi dikatakan stunting itu karena kekurangan energi, alat ukurnya apa? Alat mm-mm, ukurnya adalah tinggi badan. Kenapa kok tidak alat ukurnya berat badan ya? Kayak misalnya wasting atau gizi buruk, ada mhm, marasmus, mm-mm, mm-mm, ada kwashiorkor, itu kan alat ukurnya adalah berat badan. Nah, mhm, kalau berat badan itu alat ukurnya pasti bulan depan mungkin berat badannya naik. Kemudian bulan depannya lagi ternyata turun. Nah, mm-mm. kalau berat badan kan tidak stagnan ya, atau Iya, besok ini besok rendah, kemudian besok turun, kemudian besoknya lagi naik berat badannya. Tapi mm-mm, kalau tinggi badan akan tidak pernah turun, jadi akan tetap atau mm-mm. naik. Atau Nah, naik ya, mm-mm, jadi kenapa kok tinggi badan ya? Gizinya kok alat ukurnya adalah tinggi badan, karena mm-mm. tinggi badan ini tidak akan turun dari stagnan. Jadi anak itu dikatakan bahwa gizinya baik, tinggi badannya itu disesuaikan dengan usianya. Oke, Jadi mm-mm, kalau usia 2 tahun tinggi mhm, badannya segini. Nah, mm-mm, kalau misalnya tidak naik atau tetap berarti ada apa? Berarti mhm, gizinya. Nah, nah, kalau naik sesuai dengan usianya berarti gizinya baik. Nah, itu mhm, dikatakan bahwa anak itu normal dan tidak mengalami stunting. mhm, Pendek, pendek maksudnya mohon maaf cebol ya, Mbak mhm, Ani. mhm, mhm. Beda. Kalau cebol kan memang dari lahir itu sudah kelihatan, Pak. Jadi lahir itu kan pasti diukur panjang badan ya. Iya, Kalau heeh, kan panjang badan masih baru mhm, lahir. mhm. Kalau setelah usia apa namanya usia 5 tahun baru tinggi badannya diukur. Iya, iya, Nah, itu panjang badannya tuh kelihatan kurang dari 45. Nah, itu udah mhm, kelihatan bahwa anak ini mohon maaf cebol ya. Nah, tapi oke, kalau stunting itu tinggi badannya normal. mhm, Tinggi mhm, panjang badan pada saat dia lahir diukur itu normal. Jadi ada yang 49, 50, 48. Itu kan mhm. batas normal ya. Yang Iya, tidak normal iya, 45. Nah, tetapi kenapa pada saat dia berangsur-angsur usianya bertambah, mhm, kemudian kenapa tinggi badannya kok tidak naik-naik? Ada apa? Nah, ini iya. akan stunting seperti itu, Mbak Ani. Oke. Baik, Mbak Kiki dan juga pendengar serta pemirsa, pagi ini kita membahas, tentang semangat turunkan kasus stunting di 2026, dalam Indonesia Sehat. Saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung di 3 jalur telepon 665 396 662 317 atau 0811 334 5101. Anda juga bisa berkomentar di YouTube RRI Sumeneb.net. Baik, Mbak Kiki, bagaimana Mbak, cara untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi anak-anak di Indonesia? Karena memang kita tahu bahwa, stunting ini berkaitan dengan ada sesuatu yang kurang dengan gizinya gitu Mbak Kiki. Iya, Ya, benar, Bani. Ya, mhm, dari hasil penelitian memang kita lihatnya dari gizi ya, Bani. Tetapi mhm, tidak. Nah, gizi ini ada namanya pola makan, mhm, kemudian ada pola asuh gizi, mhm, kemudian ada namanya sanitasi. Jadi pemenuhan gizi itu ada 3 poin, ada pola pola asuh gizi maksud saya, mhm, kemudian pola makan, kemudian ada sanitasi. Nah, untuk 3 pola ini, untuk pola makan sendiri pada saat kita pola makan ini bagaimana kita memberikannya, Bani. Jadi mhm, pola makannya. Jadi misalnya sarapan, kemudian makan siang, mhm, makan ini namanya pola. oke, Kemudian apa yang diberikan? mhm, Diberikan menunya seperti apa? Misalnya mau real food atau seperti apa namanya menu yang disesuaikan. mhm, Ini menunya, menu yang dibutuhkan. Kemudian kalau pola pola asuh gizi ini yang pola asuh Bani. Jadi pola asuh gizi ini bagaimana seorang orang tua atau mhm, seorang ibu memberikan menunya atau memberikan makanannya sesuai tidak. Misalnya dipaksa tidak, kemudian kita benar-benar memberikan asuhan yang benar, itu masuk ke pola asuh gizinya. oke, Sanitasinya. Nah, apa benar gizi yang diberikan atau menu yang diberikan sudah dibersihkan dengan air yang mengalir, kemudian sudah bersih tidak? Misal contoh susu pada mhm, saat usia
6 bulan, lepas Mm-mm. 6 bulan itu kan boleh ada tambahan makanan, tambahan ASI atau MPASI. Mm-mm. Pada memberikannya apakah sudah benar dibersihkan Mm-mm. tempat wadahnya atau Mm-mm. susu tambahannya, yang kalau misalnya mau ditambah susu Mm-mm. apakah benar dotnya itu benar-benar dibersihkan. Berpengaruh Kemudian, juga ya Mbak, ternyata ya. Mm-mm. kemudian apakah sayuran itu benar-benar dibersihkan, karena kan Mm. nggak ada beberapa sayur yang harus dibersihkan dengan air Mm-mm. garam. Mm-mm. Mm-mm. Air garam, apakah benar-benar dilakukan dengan maksimal, Mhm. itu Mhm. perlu dilakukan. Nah, kaitannya dengan gizi tadi. Nah, makanya kalau saya bilang lingkaran setan ini memang benar ya, Mbak Ani, kan masuk Oh. kaitan Mm-mm. dengan kematangan Mm-mm. seorang orang tua, kematangan kedua orang tua pada saat menikah. Menikah itu berarti kan nggak boleh ada pernikahan dini berarti. Mm-mm. Nah, pola asuh ini benar kan? Pada saat dia sudah matang, sebuah Mhm. keluarga itu sudah matang, jika Mm-mm. benar-benar matang pemikirannya, tidak remaja, tetapi Mm-mm. dewasa. Dikatakan dewasa pun di atas umur 19 tahun. Nah, ini Mm-mm. pola asuh, kaitannya dengan pola asuh. Kalau pola makannya berarti kan menunya yang disajikan disesuaikan. Misal, Mhm. kurang dari 6 bulan, berarti kan harus diberikan ASI eksklusif. Oke. Kan lontong, tidak Mm-mm. diberikan nasi, karena Mm-mm. lambungnya masih kecil sekali. Kalau Mhm. ukuran itu mungkin sekitar 5 sampai 10 cm, ada sampai Mm-mm. 10 cm, di bawah 10 Mm-mm. cm. Nah, masa mau dikasih lontong? Nah, ini Mm-mm. Mm-mm. pola makan. Belum Jadi waktunya gitu ya. Mm-mm. gizi itu penting, tidak hanya Mm-mm. bergizi, wortel bergizi, misalnya nasi memang bergizi, Mm-mm. karbohidrat untuk Mm-mm. tenaga. Tetapi apakah perlu diberikan pada usia kurang dari 6 bulan? Padahal 6 bulan Oke. itu ASI, ASI eksklusif, ASI, ASI sendiri Mm-mm. sudah kandungannya luar Mhm. biasa. Mhm. Ada protein, ada vitamin, ada karbo, ada vitamin. Nah, ini sudah ASI sudah sangat sudah memenuhi. Nah, itu. Jadi dikatakan gizi bukan karena pisang, pisang bergizi memang Mhm. untuk vitamin, tetapi Mhm. kan bayi usia kurang dari 6 bulan belum waktunya untuk diberikan makanan bergizi seperti pisang. Tapi kalau sudah Hmm. lepas bulan, lambungnya sudah membesar, kemudian tubuh juga bayi Mm-mm. tersebut, maka monggo silakan dikasih pisang dengan halus, halus dulu, Mm-mm. mungkin bisa di jus dulu pelan-pelan, karena tidak langsung tiba-tiba langsung diberikan Mm-mm. yang kasar. Iya, Jadi harus di- disesuaikan juga dengan usianya. Mm-mm. ada 3 poin nih Mbak Ani. Jadi Mm-mm. pola pola makannya, Mhm. kemudian pola asuh gizinya, Mm-mm. Mm-mm. jadi untuk pemenuhan gizi yang disampaikan Mbak Ani tadi. Mm-mm. Oke, strateginya bagaimana nih Mbak Kiki untuk apa namanya meningkatkan asupan gizi utamanya bagi ibu hamil untuk mencegah stunting? Adakah strategi khusus begitu? Hmm. Strateginya yaitu yang pertama yang tadi ya. Jadi kita seorang ibu benar-benar tahu Mhm. cara makannya seperti apa. Nah, tadi Mm-mm. Mm-mm. edukasi ya, Bani ya. Jadi kalau seperti ini, kalau sektor dari RRI dengan memberikan edukasi, bentuk penyuluhan, inilah strategi. Strateginya adalah melakukan edukasi bagaimana cara memberikan menu yang baik untuk pada bayi atau pada balita di bawah 5 tahun. Mhm. Kemudian eh, yang kedua yaitu caranya dengan sanitasi. Jadi sanitasi ini penting dalam penanganan stunting, karena kalau misalnya sanitasi ini tidak dibiarkan atau tidak diperhatikan, maka Mm-mm. juga mempengaruhi kejadian stunting. Contoh Mm-mm. di desa-desa, mungkin kalau di perkotaan sudah ada PDAM, sudah ada bor yang bersih. Nah, tapi Mhm. sih menggunakan sungai untuk Mm-mm. minuman yang dikonsumsi, Mm-mm. kemudian air laut Mhm. masih yang dibuat untuk cuci dan lain-lainnya. Nah, ini masih digunakan di pedesaan maupun kepulauan yang belum paham. Jadi strateginya kalau pemerintah kita sudah ini ya, sudah pengkaderan, jadi Mm-mm. kader yang di yang kita bayar dengan
dengan gaji yang tidak seberapa, tapi pahlawan yang tanpa jasa benar, jadi kader yang dulu, dinas-dinas terkait sudah memberikan edukasinya ke kader maupun kampus. Alhamdulillah Sumeneb kalau saya lihat sudah luar biasa untuk stuntingnya, apalagi nanti di 2026 nanti di Semara MBG ya. Ini saya memang setuju adanya MBG karena MBG ini juga membantu, meskipun saya tidak melihat menu yang di SPBG yang di, saya rasa pemerintah memikirkan bahwa kalau sudah anak usia SD atau usia remaja kadang tidak memperhatikan menu, dan MBG ini juga bisa membantu di sarapan di makan siang ya Mbak Nia, untuk yang Karena MBG itu diberikannya agak pagi, sepertinya langsung dikonsumsi Mbak Kiki sekitar jam 8, jam 9 begitu. Ini mungkin kembali lagi dengan pola makan tadi ya, jadi harus sesuai waktunya. Kalau misalnya MBG-nya diberikan pada saat jam 8, mungkin jam istirahatnya bisa dimajukan dari awalnya jam 9 bisa dimajukan jam 8 untuk sarapan. Itu lebih baik kalau diberikan. Nah, ini mungkin strategi untuk sekolah bisa dilakukan dari versi seperti itu, Mbak Nia. Seperti itu. Nah, untuk pagi ini di Indonesia Sehat saya juga kembali mengundang pendengar yang akan bergabung untuk berbincang-bincang dengan Dr. Zakiyah Yassin ya tentang semangat turunkan kasus stunting di 2026. Tapi Mbak Kiki, kita akan break sejenak dulu. Setelah yang berikut kami segera kembali. Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumeneb. Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.
RRI Sumeneb. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumeneb dan juga YouTube RRI Sumeneb.net dalam Indonesia Sehat. Pagi ini kita masih berbincang dengan Dr. Zakiyah Yassin tentang semangat untuk menurunkan kasus stunting di 2026. Mbak Kiki. Ya, Ya, Mbak Kiki ya. masih bersama saya. Oke, masih Mbak Ani? Iya, Atau ada? videonya belum muncul nih. Oke, baik. Mbak Kiki, kira-kira adakah inovasi yang bisa dilakukan untuk menurunkan kasus stunting di Indonesia, Mbak? Sesuai dengan semangat untuk menurunkan kasus stunting di 2026 ini. Ya, jadi inovasinya yang pertama Mhm. adalah kita memberikan edukasi ke remaja. Mhm. Jadi ini yang penting karena remaja nantinya akan menjadi dewasa dan akan menikah, kemudian akan Mhm. melahirkan, Mhm. sehingga edukasi tentang stunting ini perlu diberikan pada usia-usia remaja, Mhm. sehingga usia remaja ini tidak mengalami anemia. Jadi salah satu penyebabnya adalah ibu yang anemia memang Mbak Ani. Oh, Kemudian, iya iya, heeh. ya jadi kasusnya stunting ini remajanya udah mengalami anemia, kemudian tidak segera diobati, Ditangani, dan kadang itu suka tidak. diremehkan ya, ah cuman anemia gitu kan? Padahal Heeh. kalau udah anemia ini artinya pun bisa perdarahan, kemudian Mhm. banyak. Jadi Mhm. selainnya mengalami kekurangan gizi pada janin nanti ya, lahirnya pun akan mengalami perdarahan kalau sudah Mhm. anemia. Ini yang Mhm. dilakukan akhirnya kalau sudah perdarahan kan kasus lain lagi, bukan Beda kasus lagi, ini lagi, iya, kasus kematian ibu dan lain-lainnya. mhm. Beda gitu. Jadi inovasinya yaitu memberikan edukasi pada remaja. Mhm. Kemudian yang kedua yaitu persiapan pengantin pas pengantin baru. Mmm. Jadi calon pengantin ya. Jadi ada calon pengantin ini bagaimana kesiapannya pada saat nanti sudah dikaruniai eh, anak, ya Mhm. manai anak, kemudian bagaimana nantinya. Ini perlu edukasi pada saat kayaknya kalau di kita sudah ada ya di Sumeneb sudah ada calon pengantin. Konseling, Jadi iya sebelum konseling sebelum melakukan menikah ya, pranikah uh, gitu, mhm. pernikah ini penting Mbak nih karena memang Mhm. pengetahuan kadang pasangan meskipun sudah sekolah tinggi pun tapi kadang belum paham bagaimana Mhm cara mhm. memberikan gizi yang baik, berikan pola asuh yang baik khususnya Mhm. pada anak nantinya ini. Mhm. Kemudian yang ketiga memang ini untuk lintas sektor. Jadi Iya. kalau misalnya pemerintah bukan hanya tugasnya dinas kesehatan, bukan tugasnya Bapeda sebagai Mhm. penganggaran atau lain-lainnya, tetapi semua dinas kesehatan, semua dinas terkait, jadi ada kerjasama kolaborasi yang baik untuk penanganan kasus stunting ini. Kalau tidak ada Mhm. yang apa namanya strategi ini, maka dinas bukan oh ini tugasnya dinas kesehatan, oh dinas bukan, tetapi Saling stunting lempar nantinya begitu. nantinya. Kemudian yang keempat yaitu selain lintas sektor dari dinas, Mhm. bersama dari masyarakat. Jadi Mhm. masyarakat ini kita gandeng kader, Mhm. kemudian tokoh masyarakat atau tokoh adat. Kalau misalnya di situ tokoh masyarakatnya berupa tokoh agama atau tokoh Mhm. adat, itu perlu Mhm. digandeng. Mhm. Di masyarakat ini penting, khususnya kita di Madura itu kadang Mhm. di menokohkan seseorang sehingga Mhm. kalau orang tersebut menyampaikan A maka Akan masyarakat ikut. ikut. Ya ya. Misalnya kita sekarang Valen berarti Valen lah berarti misalnya contoh. Jadi Iya. kita ada bagaimana eh, peran tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk menangani stunting. Jadi Mhm. aja tokoh masyarakat, tokoh agama kita gandeng, kemudian kita sampaikan Mhm. bahwa pentingnya mencegah stunting ini, karena Mmm. kenapa stunting itu bukan pendek, bukan, tetapi Mhm. yang kita perhatikan adalah IQ-nya. Jadi Oke. stunting biasa, bukan anak sindrom Down atau anak Mhm. autis, tetapi anak biasa, cuman pada saat kita memberikan
hal atau Mhm. dia punya masalah, dia tidak Mhm. bisa menangani itu. Jadi Mmm. atau kita ngomong A, dia jawabnya B. Mhm mhm Kita mhm. ngomong ke barat, dia jawabnya ke timur. Timur, Jadi ya. tidak nyambung. Jadi, Oke. nah ini. Jadi Mhm. beberapa hal inovasi 4 tadi itu mungkin Mhm. bisa membantu penanganan nanti di Mhm. 2026 Mhm. untuk menjadi turun stunting khususnya di Kabupaten Sumeneb, Mhm, Mbak Ani. seperti itu. Baik, kira-kira apa saja nih Mbak Kiki tantangan dalam menurunkan kasus stunting di Indonesia dan seperti apa cara kita mengatasinya? Iya, ini eh, sangat banyak tantangannya, Mbak Ani ya. Iya iya, Termasuk yang heeh. MBG tadi juga Kompleks ya? Heeh. kompleks ya. MBG Oke. itu sebetulnya sebagai salah satu ya yang program pemerintah untuk menjaga stunting, Mhm. tetapi masih apa namanya, masih tantangannya adalah tidak penerimaan dari masyarakat, Mhm mhm. kemudian ahli gizinya juga mungkin tidak sesuai. Nah, ini juga tantangan. Mhm Jadi tantangan mhm. dari masyarakat pasti banyak, Bani, karena Mhm. eh, masyarakat kita yang berwarna, khususnya di Mhm. Sumeneb ini Mhm. berupa kepulauan dengan bahasanya masing-masing, dengan adatnya masing-masing, ini juga merupakan tantangan. Nah, Mhm. distribusi ke kepulauan juga untuk Mhm. gizinya juga merupakan tantangan, apalagi angin ini, berarti kalau sudah muncul angin ombak, akhirnya distribusi makanan Nah, tidak jadi selesai, terhambat. Mhm hambat. Nah, ini mhm. tantangan bagaimana nantinya ya, khususnya Sumeneb ya, kalau daerah Pamekasan tidak punya kepulauan. Mhm. Daerah Sampang cuma satu, Bangkalan pun nggak punya. Nah, Sumeneb ini memang tantangannya luar biasa dengan Mhm. kepulauannya sekitar 100 lebih ya, 100 lebih Mhm. pulau-pulau kecil ini yang nantinya Aha. ini ya, effortnya untuk pemberian makanannya, makanan pendampingnya atau nanti gizi yang masuk itu akhirnya bagaimana tantangan itu. Nah, tetapi ada solusi, Bani, Mhm. adalah bahan pangan lokal. Jadi kalau Oke. misalnya bahan pangan lokalnya itu dia adanya apa namanya ikan, misalnya Mhm. ikannya ya berarti kita makannya adalah ikan meskipun sayur mungkin tidak apa namanya belum tersedia, Mhm atau mhm. bisa menanam sayur di tempat itu. Jadi di rumah Mhm. diharapkan ada edukasi, kita kerjasama dengan dinas terkait tentang tanaman yang bisa ditanam di daerah tersebut, misalnya di daerah Sapeken, Mhm. nggak bisa sayur ini tumbuh, tapi mungkin sayur lainnya bisa tumbuh. Nah, ini mungkin diharapkan untuk menjawab tantangan di Mhm. kepulauan, ya karena Mhm. angin dan ombak ini ya Iya, distribusinya. cuaca yang saat ini sedang agak ekstrim begitu ya? Mhm. Mhm. Ini tantangan, salah satu tantangan Iya. yang terberat untuk Kabupaten Sumeneb untuk distribusi makanan yang masuk ke pulau-pulau. Mhm. Oke, untuk, peran pendidikan atau edukasi di dalam keluarga atau masyarakat sendiri untuk, mencegah stunting dan juga meningkatkan kesadaran gizi itu sebenarnya sejauh apa Mbak Kiki? Tantangannya, Mbak Nia, untuk dunia Mmm. pendidikan, ya. Mhm. Kalau dunia pendidikan, edukasi pasti, Mbak Nia. Jadi Ibu Mhm. pada saat saya terjun ke masyarakat, masyarakat Mhm. menyampaikan, ada saya sampai bilang begini, Bu, ini mohon maaf, anaknya kurang ini ya, lo kurang tinggi maksud Mhm saya mhm sesuai dengan mhm. usianya. Terus Mhm. bilang, ayahnya memang segini pendeknya dulu, Bu, katanya. Habis itu nanti tinggi Akhirnya segini dibandingkan, heeh. kan, ayahnya tingginya segini dulu, jadi anaknya begini. Saya langsung, wah ini tantangan bagi saya itu. Bagaimana ini saya? Ini Cara mau mengatasinya gimana, Mbak? gimana edukasinya ya? Eee, Jadi akhirnya saya menyampaikan bahwa eh, ibu yakin tinggi badannya ayahnya dulu, ibu kan belum nikah, belum ketemu, saya begitu sampai jawab mhm mhm guyonannya. mhm. Jadi bukan ini bukan turunan. Jadi Mhm tinggi badan yang disampaikan stunting bukan turunan. Nah, ini mhm edukasinya memang tantangannya luar biasa pada saat masyarakat. mhm Bahasanya juga beda, Mbak Ni. Jadi mhm kalau mhm. saya masuk ke desa-desa atau ke pulau-pulau kan harus harus masuk dengan bahasa mereka. Kadang mereka tidak bisa mengerti bahasa Indonesia. Kadang mereka menggunakan bahasa tempat daerahnya. Misalnya Iya Kangeya, iya. Kangeyannya, Mhm kemudian Sapeken dengan bahasa Sapekennya. Dan ini kadang tidak mengerti bahasa Indonesia. Ini tantangan untuk dunia
bahasa di masyarakat, dunia pendidikan yang dengan segi bahasa. Mm-mm. Kemudian kalau dunia pendidikan kita di Sumeneb ini masih eh, dari hasil penelitian itu mereka rata-rata pendidikannya kan di bawah eh, bukan SMA tetapi Mm-mm. SMP, rata-rata SD. Nah, Iya, ini iya. kan yang bikin harus persepsinya, model-model penyampaiannya juga harus benar-benar disampaikan sesuai dengan bahasa mereka. Itu Dengan cara yang sehalus-halusnya barangkali. dengan mudah. Untungnya Heeh. saya ada keturunan Kangean, jadi saya bisa pakai bahasa Kangean. Gitu, jadi ngerti ya. Paham. Jadi ini Heeh. ya, mungkin buku sakunya, jadi untuk khusus Mm-mm. puskesmas atau ibu-ibu kader ini mungkin menggunakannya bahasanya, buku sakunya mungkin bahasa mereka saja. Jadi Hmm. sesuaikan dengan bahasa mereka, bahasa Sepeken ya bahasa Sepeken, Mm-mm. bahasa Lembu ya bahasa masa lembunya Ya. saja. Jadi mudah mudah mereka paham karena kalau bahasanya terlalu tinggi atau Iya. jadi tidak bisa bahasa kota Sumeneb disampaikan ke bahasa pulau sana, mungkin Mm-mm. nggak sampai edukasinya Mbak Mm-mm. Anies, Mm-mm. Oke. tidak sampai gitu. Oke. Mm-mm. Nah, untuk indikator bahwa stunting itu sudah turun atau mengalami penurunan apa Mbak Kiki? Indikatornya jelas dengan cara data, Bani. Jadi Mhm. indikatornya bahwa hasilnya bahwa data puskesmas atau Mhm. data dari posyandu tidak ada anak-anak yang sudah tingginya di bawah, tidak sesuai dengan usianya maksudnya. Mhm. Mhm. Kemudian yang kedua sehat. Jadi sehat itu di usia SD dia sudah nilai nilai bukan nilai dari value-nya, bukan dari nilai angkanya, tetapi Mhm. anaknya memiliki inovasi. Jadi dikatakan bahwa anak usia di atas 5 tahun dari SD itu sudah ada Mhm. perkembangannya, value-nya adalah anak memiliki inovasi atau anak memiliki apa namanya ya, kreativitas sesuai dengan usianya. Misalnya SD Mhm. ada namanya sekarang materi tentang SPDP. Nah, ini kan Mmm. termasuk inovasi ya, inovasi bagaimana anak itu berkreasi. Nah, ini sudah muncul bahwa anak itu sudah mengerti bahwa tidak ada kata stunting tadi. Ini Mhm. kemudian yang ketiga indikatornya bahwa kasus-kasus kasus degeneratif atau kasus-kasus balita 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 sakit yang berhubungan dengan gizi berarti tidak ada, tidak meningkat Heeh maksudnya. heeh. Mhm. Oke. Baik, terakhir nih Mbak Kiki, apa target, penurunan stunting di 2026 ini dan bagaimana cara mencapainya? Ya, kalau target kalau Mhm. targetnya zero stunting target, tapi tidak ya, Bismillah zero stunting Ah hah. 2026. Mhm. Nah, untuk mendapatkan zero stunting ini memang Mhm. kalau sekarang angkanya kan 11,2% ya. Tapi Mhm. di 2025 hasil data dicapainya kita Sumeneb 11,2. Mhm. Jadi kalau lihat dari 4 tahun ini sudah berhasil 10% turun, Mhm. maka strateginya berarti tetap mempertahankan yang awal, yang dulu-dulu Mhm. dipertahankan, tetapi Mhm. ditambah Oke. ditambah dengan bagaimana pemberian edukasi yang dasar, edukasi untuk remaja, edukasi untuk calon pengantin, kemudian edukasi pada saat anak-anak di sekolah SD maupun remaja. Nah, ini Mhm. kemudian yang strateginya ya tadi, kalau saya berharap bahwa program pemerintah yang salah satunya adalah MBG ini Iya. juga bisa dimanfaatkan benar oleh tua, khususnya orang tua yang tidak memberikan apa namanya gizinya, tidak Mhm. memberikan, contohnya misalnya di daerah-daerah pedesaan yang Mhm. masih daerah kepulauan yang Mhm. belum bisa memenuhi gizi pada anak, jadi bisa dipenuhi dengan program MBG ini dengan baik. Ini adalah salah satu strategi, salah satu banyak, Mhm. meskipun banyak banyak strategi yang bisa dilakukan untuk program Zero Stunting di 2026. Mhm, barangkali strategi yang dianggap paling penting dulu dan paling mengena ke masyarakat yang terdampak gitu ya, Mbak Kiki?
salah Mm-mm. satunya. Jadi nanti kalau selainnya dari tadi edukasi untuk remaja, Mhm. kemudian untuk calon pengantin, Mm-mm. kemudian tokoh masyarakat, Ya. menggandeng tokoh masyarakat, Mm-mm. kemudian yang nanti MPG tadi merupakan salah satu program untuk zero stunting Hmm, di baik. 2026. Iya, semoga bisa tercapai tahun ini ya. Untuk menurunkan kasus stunting yang mana ini menjadi semangat kita semua ini, bukan hanya para nakes atau pemerintah dan semua pihak yang terkait, tetapi semangat kita semua Oh, bagaimana menjadikan anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa ini tetap ya. sehat, ceria dan juga semangat begitu. Terima kasih Dr. Zakiyah Yasin Eskep Nes Mkep, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja, sudah bersama Indonesia Sehat Pro 1 RRI Sumeneb hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Mbak Kiki, tetap sehat terus semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pendengar dan pemirsa untuk kebersamaan Anda dalam Indonesia Sehat. Saya akhiri, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Sehat Pro 1 RRI Sumeneb.